sound. Okay, Don, audio ready. Ki. Oh. Sip. Aman. Good. Okay. Ada satu lagu baru dari edisi worship, judulnya rada gak umum, judulnya Boom. Biarlah ledakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara semua. Kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang siap terima ledakan kuasa Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Yang siap terima lawatan Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oke, running, opening Don, silakan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Semangat ya malam ini. Kami menyapa saudara yang ada netizen yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, melalui akun kami berlima atau bersama-sama kita menyaksikan program kami TikTok pada malam hari ini. Harapan kami saudara bisa sama-sama terlibat ataupun juga mengambil diskusi-diskusi yang akan kami
Keluar. Sudah. Haleluya. Gambarnya luar biasa baik. Ada. Ya. Coba joki. Siap, siap. Ini yang namanya Taman Baru era. Dengar nih, kalau paling banyak belajar. Jadi saya mengharapkan satu pemikiran yang simpel, kritis, tajam, dan bisa meyakinkan kita. Silakan Pak. Yang pertama, saya perlu beritahukan kepada semua yang menyaksikan tayangan saat ini bahwa memang saya sendiri tidak menyangka kalau pembahasan yang akan dibicarakan pada malam hari ini berkaitan dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Pastor Dodi tadi. Karena dalam pemikiran saya era baru yang akan dibahas dan dibicarakan pada saat ini berkaitan dengan New Age Movement, sebuah gerakan yang di dalamnya sangat jelas dilatar belakangi oleh humanisme. Nah, cuma kalau misalnya pertanyaan yang ditanyakan adalah seperti yang sudah, maaf saya atur dulu karena baterai saya lagi lowbat, saya charge dulu. Ya. Charge. Ya. Kalau dibilang terjadi perubahan, jelas hal ini bisa dilihat dari apa yang berkembang selama ini, mulai sejak adanya virus corona itu sendiri. Kalau dibilang terjadi perubahan dalam bentuk pola atau perilaku manusia, atau misalnya berkaitan dengan penggunaan media dan lain sebagainya, saya pikir itu sudah sangat jelas bisa kita lihat ya, karena secara psikologis otomatis virus corona ini memberikan dampak yang cukup besar. Ya, saya pikir tidak perlu saya deskripsikan lebih jauh. Kita semua pasti sepakat bahwa akibat daripada virus corona ini sangat memberikan dampak psikologis yang tentunya akan melahirkan berbagai perilaku yang tentunya berbeda, jauh berbeda sebelum adanya virus corona ini. Tapi perilaku ya terpengaruh. Jelas itu sangat berpengaruh. Nah, memang terus terang saya sendiri sebetulnya menyiapkan sebuah pembahasan sebetulnya berkaitan dengan isu-isu adanya konspirasi di balik virus corona ini. Namun demikian saya pikir karena pokok pertanyaan ternyata tidak mengarah
ke sana, maka saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditekankan, yaitu kalau kita bicara soal era baru, setelah adanya virus corona ini, saya pikir ya jelas kita bisa menilai dan melihat itu dari berbagai sisi, mulai dari perubahan perilaku ya. Saya pikir jelas perubahan perilaku itu terjadi pada kebanyakan orang, dan orang-orang semakin sensitif satu dengan yang lainnya, karena agak was-was jangan nanti tertular dan lain sebagainya. Karena saya pikir ini adalah hal yang sangat logis, realistis, mengingat apa yang terjadi hari-hari ini berkaitan dengan virus corona itu sangat memberikan dampak besar terhadap psikologis manusia. Ya, bisa dibilang manusia yang ada di seluruh dunia ini, karena virus corona ini kan tidak hanya terjadi di satu tempat, di satu negara, tapi ini sifatnya global. Nah, saya pikir itu sangat wajar dan kita bisa menilai sendiri. Memang ada perubahan. Saya pikir cukup dari saya, Pastor Doni. Nah, Pastor Medi bagaimana nih? Tadi kan Pastor Diki bilang soal sensitivitas. Ya, orang-orang sekarang katanya serba sensitif. Nah, orang ini apakah akhirnya membentuk satu perilaku baru yang membuat akhirnya terbentuklah satu kondisi baru yang akhirnya terbentuklah satu zaman baru. Tanpa kita menyadari bahwa kita ada terdorong masuk kepada satu keadaan yang sebenarnya belum pernah kita lakukan, termasuk perubahan. Terdorong dengan sendirinya, karena memang keadaan ini lewat pandemi COVID-19, tanpa menyadari bahwa kita terdorong dengan sendirinya masuk pada sampai melalui sistem yang baru, keadaan yang baru, bisa juga dalam tanda kutip disebutkan sama baru.
Dan apa namanya, orang bangga dengan Indonesia. Kita kenal bahwa bisa jadi ini Jadi. ada bisa ada. Ada. Oke, orang bangga dengan Indonesia dan kita kenal bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang religi. Oke, yang bisa dilihat dari sisi lagu-lagu yang keluar banyak yang berbau religi, baik Muslim, kita orang Kristen dan sebagainya. Sulawesi Utara apalagi, ini adalah masyarakat yang religi. Dibuktikan dengan Indonesia dan Sulawesi Utara sebagai masyarakat yang religi. Orang lihat, pertama, DP tanpa ibadah ada di mana-mana. Jam orang ibadah pun bervariasi, ada pagi, subuh, tengah hari, malam, sampai tengah malam. Baru mereka beribadah bisa di pantai, bisa di Kopong, bisa di mana saja. Ketika kita berada di era yang ada sekarang, di zaman ini, tidak bisa dipungkiri, orang berteriak. Siapa orang di pasar boleh, di gereja kayaknya ada virus yang mematikan. Ya kan? Bisa diukur orang ini manusia yang religi. Orang pergi di mall bisa berani, tetapi kenapa ke gereja 1 jam? Itu pada takut. Apakah di gereja itu ada virus yang lebih besar? Dan ternyata di era yang ada sekarang, orang lebih takut lapar daripada takut masuk surga. Nah, Itu yang harus. Iya. itu adalah respon orang mensikapinya sebetulnya ya kadang-kadang nggak fair ya. Iya. Ke gereja takut alasannya virus. Di pasar Oh berani. di mall nggak tahu nih. Dengar-dengar ada yang bilang mall hari ini buka lagi. Takut mati gereja jadi Takut. bisa kah? 1 jam saja kan non takut kayaknya. Katanya sih kita adalah masyarakat yang religi. Dibuktikan dengan tadi kita bilang. Orang berjalan dari bandar udara sampai di Ampalimas ini ratusan gereja kiri kanan orang itu. Membuktikan Sulut adalah orang-orang yang religi. Ya. Ya toh, orang tanpa ibadah ada di hotel, ada di rumah, ada di gereja, ada di mana-mana. Membuktikan juga jam ibadah pagi, siang, sampai pagi masih ada orang. Kamu pilih yang mana kan? Iya. Jadi olahlah seperti apa. Ini sekarang ada di zaman sekarang ini, tapi Alkitab bilang bukan main-main lagi. Orang ada di penghujung akhir zaman dan terus-terus dari ayat 1 ke bawah bagaimana keadaan zaman sekarang ini. Zaman baru ini bukan lebih bagus sebenarnya, lebih parah. Terima kasih itu dari kita. Nah, kalau dari sisi Pastor Luki bagaimana nih melihat zaman baru? Apakah memang sangat jelas terlihat atau sebenarnya orang-orang ini nggak sadar, tapi sebenarnya sudah masuk di zaman baru? Nah, menurut Pastor Luki bagaimana? Ya, yang pasti gimana? Fakta menjelaskan memang sekarang kita ada di era yang baru. COVID-19 telah memaksa kita dengan, saya mungkin tidak akan lebih spesifik masuk ke kita ada di tatanan yang baru. Tidak, tetapi telah membawa dan memaksa kita kepada keadaan yang baru. Kepada keadaan yang baru. Jadi ini sebenarnya kalau mungkin kita akan balik ke tinjauan teologis, ya kita akan lewati dan kita akan datang ke masa ke zaman baru itu. Tetapi keadaan sekarang yang jadi memang COVID-19 ini telah membawa kita kepada keadaan yang baru dan orang mulai terbiasa dengan keadaan ini. Bahkan keadaan ini seperti tadi ada siapa yang bilang sudah sampai kepada perubahan perilaku. Ya, itu memang benar. Jangankan ke perilaku, ke pola pelayanan kita pun itu sudah berubah, sudah berpengaruh. Jangan kata berubah, itu sudah berpengaruh. Contoh, Pastor Kiki ada di ujung sana, harus berkreasi untuk merubah pola. Harus merubah. Pastor Kiki yang ada di Nusa Tenggara sana harus dengan sekreatif mungkin
untuk merubah pedoman-pedoman di pelayanan. Saya rasa memang kita sekarang lagi ada di era yang baru. Seperti yang dikatakan tadi, kita mungkin jangan masuk dulu lah ke terminologi yang di New X itu. Oke, seperti apa yang Pastor Doni bilang, tapi saya ingin katakan memang kita sekarang sudah masuk di era baru yang sudah merubah mulai dari perilaku bahkan sampai pada pola-pola yang sebelumnya menjadi kebiasaan kita sebelum masuk di COVID-19 ini. Jadi itu. Karena orang Pastor Doni, saya tertarik kemarin itu orang udah bahas ini COVID-19 itu apa sudah arti? Begini, kita, Oke, siapa yang tahu? Ayo. tunggu kita mau bilang. Kita udah dengar tadi, ada dua nama ini. Itu COVID-19 kata begini DP arti. COVID. Ko itu artinya kondisi, fit itu artinya terjepit. Jadi COVID itu kondisi terjepit. Konon tanya, 19 itu apa? Oh ini, satu bisa bikin rusak sambilan. Nah, itu kata. Oke, tapi itu intermezzo. Teknologi lain itu. Itu intermezzo. Itu intermezzo. Tapi yang saya ingin katakan, memang kita lagi di era. Seperti yang Pastor Doni pernah bilang di waktu lalu. Keadaan ini bisa menciptakan kita memiliki satu kebiasaan. Kebiasaan yang baru. Dan ingat, kebiasaan yang telah kita lakukan selama secara terus-menerus, ini akan benar-benar akan merubah, bahkan bisa seperti Pastor Eha bilang tadi, ini akan membuat kita memiliki perilaku yang baru dengan kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Jadi seperti ini, kita memang dipaksa untuk masuk di sini. Tapi tinjauan teologis, kalau orang mau buka lagi ya, kita akan masuk di era seperti ini. Bahkan apa ya? Akan seperti itu. Begitu Pastor Dana, itu sedikit tanggapan saya tentang new era yang ada ini. Karena kan ada sebagian orang, sebagian generasi siap, bahkan malah senang dengan keadaan sekarang ya. Tapi kan ada banyak juga yang lebih banyak mungkin nggak siap ya. Dan saya melihatnya bahwa akhirnya orang yang nggak siap, yang nggak mau, akhirnya terseret tadi kata-kata dipaksa, didorong itu akhirnya mengkondisikan. Jadi mau nggak mau kita akhirnya mesti lah ya, mesti harus beradaptasi. Ya. Kalau nggak kan ketinggalan nih. Benar. Pertanyaannya nih, teman-teman bagaimana? Merasa udah cukup beradaptasi atau enggak nih? Ayo. Dari Kita hari ini mau tanya nih, dari sepanjang hari nih, banyakkan waktu di mana? Normal, nature itu adalah di medsos atau dengan medsos? Ayo. Eha, Subastan. Ulang tadi ulang. Nah, sepanjang hari ini waktu mana yang paling banyak dijalani? Normal, selain tidak berhadapan dengan ini media atau dengan media. Walaupun cuma lihat FB loh ya. Kadang-kadang kan kita cuma lihat FB nih, kerja FB, ya toh. Baca Alkitab di sebelah lihat YouTube. Nggak tahu di teman-teman bagaimana. Atau bundar saja pakai YouTube, ya toh. Referensi aja YouTube, Google aja udah dijadikan satu referensi hari ini. Kita mau cari topik, caranya di Semua kan sekarang lebih jago, orang lebih cepat tanya Mbak Google daripada tanya Tuhan. Pertanyaannya lebih percaya mana, Mbak Google atau Tuhan? Nah ini. Permain Valtinggir sekarang hilang. Buka mata, hadap sini. Lebih baik aktivitas. Jadi ada hal-hal doa, sambil kalau baca Alkitab kita kok menyana handphone. Kecuali kalau kita semua minum Alkitab sesuatu baru kita foto. Sagu ada Alkitab. Asada. Kalau baca Alkitab kalau ada baca Alkitab ada handphone di bahaya. Jangan pernah foto. Oke, saya penasaran nih sama Pastor Kiki nih. Apa sih yang tadi dimaksud dengan konspirasi corona? Karena corona ada konspirasi, Sob. Ajar, Jok. Ajar. Ya, memang saya pikir sebagian besar kita pengguna media sosial sudah tahu bahwa
virus corona ini dikaitkan dengan beberapa konspirasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa virus corona ini sebetulnya bukanlah virus, tapi merupakan akibat dari radiasi. Iya, radiasi. Nah, kemudian ada konspirasi lain yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah sengaja disebarkan dari laboratorium Cina. Sementara ada yang lain mengatakan bahwa virus corona ini buatan Amerika. Tetapi dari beberapa konspirasi, kita bahas nomor satu, kita bahas yang Bill Gates saja. Nah, sementara berpidato dan dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan manusia akan dihadapkan pada sebuah ancaman besar, yaitu virus. Nah, kemudian ditambah dengan adanya fakta bahwa Bill Gates adalah orang yang paling giat sekali upaya membuat vaksin, maka orang kemudian mulai menduga bahwa virus corona ini virus corona ini berkaitan dengan Bill Gates. Nah, alasannya ada beberapa macam, yang pertama, katanya Bill Gates ingin mencari keuntungan melalui pembuatan vaksin. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yang mengaitkan Bill Gates dengan virus corona ini, mereka mengatakan bahwa Bill Gates bekerja sama dengan suatu organisasi yang nantinya akan menerapkan sistem kontrol yang global terhadap manusia. Dunia baru itu. Nah, itu akan berkaitan dengan dunia baru itu, era baru itu, zaman baru itu. Nah, kalau kita sudah masuk pada sistem pengawasan global, ya nantinya otomatis ini akan mengarah ke satu mata uang dunia. Nah, dan ini ribut dari mana? Ya. Halo? Halo, ada. Lanjut. Lanjut. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita sudah mengarah kepada satu mata uang dunia, maka secara otomatis ini akan berkaitan dengan gerakan zaman baru, New Age movement. Nah, dilihat dari beberapa keyakinan mereka tentunya. Dan memang halo? Ya, lanjut. Keyakinan mereka yang paling dominan apa? Ya, keyakinan mereka yang memang terlihat dari pengajaran-pengajaran mereka yang kalau kita lihat konsep Mesias mereka itu kan memang ada. Jadi mereka punya konsep Tuhan, tapi konsep Tuhan mereka sangat identik dengan panteisme. Semua adalah Allah, Allah adalah manusia. Semua adalah Allah, semua adalah Allah, Allah adalah semua. Nah, sementara konsep mesianis mereka ya jelas bukan lagi Yesus, tetapi sosok yang memiliki kekuatan, memiliki power yang kemudian bisa membawa pengaruh yang besar terhadap dunia. Jadi dari situ saja kita bisa lihat bahwa memang konspirasi yang menghubungkan Bill Gates dengan virus corona ini yang dikatakan bahwa dilatar belakangi oleh kepentingan elit-elit global, ini sudah sangat jelas. Dan Elit global terlibat gitu ya. ya justru kan yang paling muat adalah itu. Jadi ini diduga Umumnya tolong dikecilin itu handphone. Iya, sepertinya ada yang agak keras di telinga saya. Ya, kalau menurut Pastor Mepi bagaimana nih? Konspirasi. Apa yang Pastor Mepi lihat konspirasi? Kalau dari pandangan saya, memang ini bukan lagi satu rahasia, tapi merupakan informasi yang sudah umum yang telah tersebar luas. Sehingga membentuk opini, ada sebagian orang untuk menanggapi dia secara seperti apa, gereja menghadapi itu seperti apa. Karena melihat dari
beberapa data yang akurat yang disampaikan. Seperti itu. Tapi saya melihat zaman baru ini, saya agak sedikit bergeser pada dari segi aktualisasinya. Karena memang hari-hari ini kita mau tidak mau suka tidak akan zaman baru. Ya silakan Ki. Gak apa-apa, orang saling menyambung aja, sambung aja, langsung aja. Tapi pernyataan saya tadi tidak kemudian harus diartikan bahwa saya menyetujui konspirasi tersebut yang berusaha untuk mengaitkan Bill Gates dengan virus corona ini. Ya. Saya hanya menyampaikan konspirasi-konspirasi yang muncul saat ini, khususnya yang berkaitan dengan Bill Gates. Media sosial ya. Tapi tidak berarti bahwa saya mengiyakan konsep itu, tidak seperti itu. Dari penjelasan itu jelas karena memang di media sosial itu sudah diangkat seperti itu. Nah, kalau menyoroti ke zaman baru yang dimaksud adalah apakah memang karena peningkatan teknologi, ketergantungan internet, ketergantungan sistem digital dan lain sebagainya yang mendorong atau adalah merupakan tanda-tanda di mana kita lagi terdorong pada zaman baru. Seperti itu. Bahkan beberapa perusahaan high end, mereka ini justru menggunakan ini sebagai alasan untuk efektivitas pekerjaan, ya kan? Tapi kan ini kadang-kadang tahu ngapain sih, kan masih boleh baku dapat apa. Nah betul. Tapi kan dengan keadaan ini memaksa hampir seluruh masyarakat dunia. Mau nggak mau ya. Mau tidak mau COVID-19 merumahkan, tak mau tidak mau kita harus menggunakan wadah yang seperti ini. Tetapi bagi kita pendeta, apakah zaman baru ini dia ini akan membawa kita kepada hal yang positif, mengupgrade diri dan lain sebagainya, atau kita hanya tunggu mengalir pada keadaan? Kembali ke pertanyaan tadi kan, kembali kepada pernyataan tadi, sehari ini kita ngapain? Jawab kita kita baca firman dan segala macam. Ada orang yang memang karena melihat keadaan ini, dia mengupgrade diri dengan digital marketing, mengupgrade diri dengan khotbah digital, mengupgrade diri dengan hal-hal yang serba zaman baru seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tidak. Saya minggu lalu saya juga ada terlibat meeting Zoom juga. Di situ dikatakan, di situ mereka beberapa adalah trainer bahkan coach handal. Bahkan yang disinggung salah satu oleh mereka itu ya beberapa nama besar yang memang biasa coaching, biasa seminar-seminar. Sampai ada perkataan begini, kalau nih para coach tidak merubah gaya seminar konvensional menjadi digital, akan ketinggalan. Nah, bukan saya. Nah, itu satu. Kedua, ternyata coaching klinik atau seminar biasanya kan yang berbayar itu kan yang kita datang ke hotel lah, kemana, ke ruang. Ternyata sekarang Zoom meeting itu dalam konteks itu berbayar. Berbayar, memang harus upgrade. Nah ini nih jagonya digital dari zaman analog, ini udah jago digital nih. Saya mau denger nih dari Pastor Lutfi. Orang lain belum tahu digital, beliau udah tahu. Orang lain masih bangga dengan analog, keindahan dan kecanggihan analog, beliau itu sudah tahu digital. Bagaimana nih menurut Pastor Lutfi nih? Oke, Pastor Lutfi sedang ini. Nah memang saya ingat lah apa di situ di Pastor Ehan ya. Kayak gini kan? Saya paling senang lihat Pastor Ehan itu kalau siaran itu kali. Kalau saya mau tanya nih, setiap hari bikin rekaman nggak di Pastor Ehan? Lagi belajar edit apa namanya? Kain master. Begitu. lagi belajar jadi khotbah dipotong-potong. Jangan dipotong, nanti sesat kalau khotbah. Jadi begini, tadi kita bersyukur ada di era ini. Karena salah satu yang patut orang bangga, Alkitab itu digenapi. Ya toh? Apanya? Ya, bahwa sama dengan dalam kitab
Wahyu 13 itu kan, baik kaya, miskin, tua, muda, siapapun dia. Seperti yang telah disampaikan oleh siapa tadi, PSIP, konspirasi, apa itu bernama? Mereka sementara mencari obat, apa? Vaksin yang diduga ditaruh chip, microchip. Jadi memang apa yang dikembangkan oleh pemimpin Dolong ini tadi Pastor Kiki nggak bilang microchip, Pastor Ea sesungguhnya microchip. kita ingat orang pembicara dulu kala. Orang sekarang lagi 2-3 tahun lalu bicara tentang microchip dengan bangganya. Saya ingat pendeta Tekop Jai dari dulu. Oh, orang so bicara tentang barang ini. Jadi orang jangan kaget dengan apa yang bicara. Justru berbanggalah. Pengiringan kita tidak sia-sia. Alkitab yang orang pegang di jenam. Tadi kita berbicara dengan ada mahasiswa yang dulu ibadah dengan orang story apa FB. Ujian proposal online. Kita bilang gini, ngoni semua online. Proposal, skripsi online, apa komprehensif online, ngoni wisuda online, ngoni kerja online, terima gaji juga, download kurang. Ini era sekarang. Sama jangan. Orang mesti bangga kalau ini terjadi. Konspirasi apa saja boleh datang. Iman orang Alkitab bilang jangan pernah sampai terjemah. Salah. Sah. Saya tertarik tuh tadi statementnya Pastor EH bilang bangga bisa melihat apa yang lalu didengar dalam seminar ya. Tadi secara khusus menyebutkan Pendeta Opat Ekokjai. Seperti itu. Nah pertanyaannya kan banyak juga yang bingung tuh. Ya kan? Apa iya ini vaksin ini kan orang kan Jangan hoax apa ya toh? Udah heboh. Betul kan? Vaksin belum keluar sudah heboh. Dari bulan lalu 4 negara mengatakan vaksin ready next week. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada. Bahkan ada asumsi, ada prediksi, bahkan ada ya bahasanya adalah asumsi lah ya bahwa Bill Gates sendiri sebenarnya vaksinnya udah jadi kan. Tapi kan akhirnya dia sendiri bantah bahwa dia sementara mengejar waktu untuk membuat vaksin, ya kan? Iya, 2021 baru bisa. Ya, masih banyak. Proyek Bill Gates vaksin 2021. Kan COVID itu singkatan dari coronavirus. COVID itu singkatan dari coronavirus disease. Kenapa ada 19? Berarti ada 18, 17, 16 kan seperti itu kan? Karena virus corona itu kan dia muncul akhir 2019. Ya, tapi kan sebetulnya kan peningkatan dari SARS, dari MERS, apa dikatakan tadi Pastor Tinggi sempat singgung 5G teknologi, radiasi atau apa segala. Nah, apakah ini menjadi evolusi virus? Berarti nanti misalnya corona reda, apakah prediksi nanti akan ada lagi? Ada Corona Pro akan keluar lagi. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Oh, nah ini. Betul? Nah, memang artinya Pastor Doni. Ya. Ada pertanyaan ini ya? Belum. Iya. Oke, di regroup. Pastor Doni, halo. Ya, gitu. Iya, tapi jujur saya sendiri tidak yakin kalau seandainya memang Bill Gates menciptakan vaksin dengan tujuan seperti yang sudah disebutkan dalam konspirasi tadi. Saya tidak setuju karena memang kalau kita lihat kan begini, Bill Gates sampai mengucurkan dana sekitar 3 triliun lebih ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri, tidak kemudian mendanai WHO, lalu kemudian Bill Gates tiba-tiba mendanai WHO dengan anggaran yang tidak main-main sekitar 3 triliun lebih. Nah, hal ini yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi yang mengatakan bahwa Bill Gates adalah aktor di balik virus corona ini untuk mencari keuntungan lah vaksin
atau kemudian untuk mengarahkan kita kepada sebuah pemerintahan atau satu mata uang dunia dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat Bill Gates ini memang jiwa sosialnya sangat tinggi, bukan hanya nanti. Iya, jauh hari sebelumnya. Kalau mengeluarkan uang triliun-triliunan rupiah itu sudah biasa buat beliau, bahkan sampai ratusan triliun untuk membantu pendidikan di seluruh dunia. Jadi kalau 3 triliun, angka 3 triliun dinilai sebagai angka yang fantastis dan seakan-akan tidak logis. Saya pikir ukuran tidak logis ini adalah ukuran kita yang melihat angka 3 triliun itu terlalu besar, tapi bagi dia itu sudah biasa. Memang orangnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan peduli dengan kesehatan, kemudian pendidikan, pokoknya orangnya memiliki jiwa sosial tinggi. Jadi saya pikir terlalu berlebihan lah kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Bill Gates mendanai WHO dengan angka 3 triliun rupiah lebih. Kalau dirupiahkan saya pikir terlalu berlebihan. Itu sudah biasa buat Bill Gates. Bagaimana kalau penjelasannya adalah ada keterhubungan dengan komputerisasi, digitalisasi, bahwa dia dari 30 tahun lalu menjadi penguasa di bidang seperti ini dan akhirnya menjadi kepada chip yang berhubungan dengan teknologi tentunya. Nah, kalau jalur asumsinya dari situ, berarti bisa terasumsi atau terspekulasi seperti itu dong, Bill Gates. Maksudnya bisa diterima ya kan? Karena kan bisa diterima. Ya, karena kan dikenal bahwa dia itu membuat virus, tapi dia juga membuat antivirus. Ya tahu Pastor Luki. Nah, justru kan itu. Tapi kita ini orang-orang komputer kadang-kadang, aduh ada virus ini, sudah tenang aja, 3 bulan akan keluar antivirus, sampai seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi pemikiran-pemikiran yang membingungkan, yang kalau kita sendiri tidak dewasa, kita sendiri tidak kuat dasar iman kita, jadi ya beginilah, Bill Gates tiba-tiba nyadar Bill Gates begini, kan itu kasihan juga. Tapi kalau saya melihatnya gini loh, kita sudah mulai terbiasa dari sesuatu yang nanti akan kita terbiasa nanti, tapi dipercepat. Nah, ini kan bicara nanti, yang katanya chip akan taruh di mana, sini dan di sini, toh. Ya kan? Sekarang setiap kita masuk satu toko atau satu apa, sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan apa? Cek suhu di mana? Biasa. Dulu tak terbiasa. Awal-awal mulai geli-geli, gitu. Pasar EH posting tadi di mana? Di India atau di mana? Orang makanya mendapat tembak lagi. Padahal sementara mau tes kesehatannya di mana? Nah, apakah ini akan menjadi kebiasaan buat persiapan nanti akhirnya? Lihat di sini ya, itu tolong juga tuh membahas yang di sini. Kayak tidak berurutan seperti itu kan? Nah, memang ini kondisi-kondisi sih yang jujur membingungkan. Pastor Doni. Ya. Sekarang kan kita, jadi manusia yang hidup di zaman sekarang ini kan otomatis manusia yang boleh dibilang kaya informasi, karena kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai media. Nah, persoalannya informasi yang diterima, informasi yang tersampaikan terkadang adalah informasi yang salah, walaupun ada yang benar, ada yang salah. Nah, bagaimana memilih mana yang salah, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang benar? Tentu kita jangan kemudian menelan begitu saja informasi yang kita terima, tetapi kita harus mendapatkan informasi, mendapatkan informasi yang berimbang. Misalnya dengan apa yang saya sebutkan tadi terkait
konspirasi yang berusaha untuk menghubungkan Bill Gates dengan virus corona. Nah, memang ada catatan saya, memang ada 18.000 dari bulan April sampai bulan Mei, sebuah perusahaan analisis media sosial di Amerika mengatakan bahwa ada 18.000 konten. Ada 18.000 konten yang menghubungkan individual, yang menghubungkan Bill Gates dengan virus corona. Kemudian di The New York Times mengatakan bahwa ada 16.000 konten yang menyerang Bill Gates habis-habisan di Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, jadi memang kalau misalnya kemudian kita hanya mencari informasi-informasi di media berkaitan dengan konten-konten yang berkaitan dengan adanya keterlibatan Bill Gates dengan virus corona ini, otomatis kita hanya akan mendapatkan informasi seputaran itu. Makanya saya bilang, sekarang kita kaya informasi, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang ada di media sosial. Nah, tinggal kemudian kita bagaimana berusaha untuk mencari informasi yang berimbang, sehingga kita tidak mudah terjebak pada berita-berita yang sifatnya hoax. Tapi saya baca berita tentang Bill Gates dibombardir kurang lebih 16.000 konten topik. Justru itu pertama kali saya dengar tentang Bill Gates di kasarnya dituduhkan sebagai kaitan itu. Saya sendiri tidak tahu. Nanti dari situ saya cari tahu. Nah, pertanyaannya gini, selain Bill Gates ada nggak sih pihak lain atau orang lain? Memang kalau kita melihat dari berita yang ada di media sosial, algoritma dari berita itu semakin banyak, itu akan tampil semakin tinggi dalam daftar pencarian. Karena algoritmanya itu seperti itulah. Jadi orang yang search-nya itu akan menembus ke istilahnya berita berimbang itu terlalu jauh. Karena orang yang membicarakan Bill Gates itu terlalu banyak. Sehingga hati-hati, betul Kak Pastor Kiki bilang tadi, hati-hati kalau kita tidak punya data yang berimbang, informasi yang berimbang, kita akan terbawa pada itu. Itu yang saya bilang tadi. Tanpa kita menyadari bahwa kita sementara didorong kepada era zaman baru yang akan mampu membawa kita dalam pandangan, dalam pikiran, dalam pencarian pada satu sistem yang baru seperti itu. Dengan banyaknya orang yang membicarakan itu di media sosial akan membentuk satu opini. Ya, betul. Setuju. Oke, teman-teman. Itu membentuk satu. Ya, silakan. Sorry saya potong. Pastor Kiki, saya pernah tahu, ini kita kembali ke masalah New Age Movement. Masalah New Age Movement. Oke. Saya bagus tapi audio. Bagus. Oke. Saya pernah membaca satu referensi tentang penggagas New Age Movement. Pastor Kiki pernah tahu tentang Rothschild dan Rockefeller? Ya, pernah. Ya, oke. Kalau kita akan membahas tentang dunia zaman baru di saat ini, pasti kita tidak akan lepas dari Rockefeller, dari Rothschild. Kata orang, mereka adalah penguasa atau yang pegang Amerika. Konon menurut cerita yang ada, mereka yang ingin berkuasa di Amerika harus sowan ke mereka. Rothschild dan Rockefeller adalah orang-orang Yahudi. Sekarang orang yang di atas, yang lagi di atas di sekarang ini di dunia, Bill Gates, dia harus diingat, katanya dia adalah orang Yahudi. Yahudi memang. Ya, oke. Bagaimana Pastor Gigi menanggapi ketika isu konspirasi ini? Mereka kaitkan mulai dari Rockefeller, Rothschild sampai ke Bill Gates. Mereka menganggap Bill Gates lagi mengimplementasi wacana dari zaman Rothschild dan Rockefeller itu. Dan sekarang adalah momen. Tadi saya ngobrol dengan Pastor Doni. COVID-19 ini katakanlah
mereka mengambil peluang untuk terlaksananya lebih baik. Pakai momen. Iya, dorang menggunakan momentum ini, dan dorang mengambil peluang. Ingat, di konspirasi selama ini yang kita lihat di media, di sana ada tentang senjata biologis yang dikeluarkan oleh Cina. Kemudian ada isu ini COVID buatan Amerika, Bill Gates, kemudian dibawa tentara Cina. Semua kemudian mengarah kepada tatanan dunia baru, ke arah satu mata uang. Itu mengarah. Bagaimana Pastor Kiki menanggapi? Tadi kan saya melihat sepertinya Pastor Kiki, saya penggemar Bill Gates. Saya penggemar Bill Gates. Saya penggemar. Orang yang ada di dunia digital pasti akan menggemari Bill Gates. Dan saya melihat juga Pastor Kiki perasaannya ada di belakang Bill Gates. Jadi gimana? Kalau runtut Nomor 2 nggak ada. Bill Gates itu orang paling kaya di dunia. Iya, tapi sekarang Pembagian dividen dia naik lagi. ya. Jadi begini, apa namanya? Kan sering saling selip sebetulnya, saling selip. Kadangkala 2 hari ini, katakanlah hari ini Bill Gates orang terkaya nomor 1, harinya 1 hari, jangan 2 hari, 1 hari, besok saja bisa berubah. Jadi seperti itu. Nah kemudian seperti yang Pastor Luki katakan tadi, kalau kemudian dikaitkan dengan tidak. Kalau Doni Sarangson Yahudi Languan. Nah, begini ya. Makanya kan salah satu isu yang dilemparkan adalah mereka katakan bahwa media ini, semua media itu digunakan oleh elit global ini untuk membuat opini. Opini publik ya. Berkaitan dengan hal-hal yang tentunya berseberangan dengan konsep mereka. Jadi kalau misalnya Pastor Doni bilang seperti itu, ya memang saya terus terang saja belum memiliki data saya harus akui bahwa saya mana mungkin Yahudi kan itu umat Allah, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang Yahudi yang justru menyangkal Tuhan, mereka menjadi ateis. Iya, jadi tidak bisa juga kemudian kita menolak kalau seandainya memang ada pemikiran ke sana dan itu ditunjang oleh data-data yang cukup akurat, ya kita harus terima, dan kita tidak bisa kemudian menolak pemahaman atau pemikiran tersebut dengan alasan, dengan alibi bahwa tidak mungkin Yahudi karena Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Karena pada kenyataannya ada orang-orang Yahudi yang memang ateis. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya memang masih belum memiliki cukup data yang akurat bila kemudian ini dikatakan memang Yahudi yang bermain di belakang virus corona ini. Saya kira itu dari saya. Ya, Pastor Mepi tadi. Minta terus, tak sepotong kasihan. Nah, memang kalau dari saya melihat dari segi aktualisasi yang sementara jalan. Jangan sampai kita tidak punya data data yang akurat sebagai pembanding, karena memang ada aliran yang sekarang lagi membentuk opini dunia mengarah kepada itu. Seperti itu. Sebabnya kalau saya hanya kita melihat dari aktualisasi bentuk mendorong kita kepada kira-kira zaman baru yang sementara lagi jalan ini, begitu. Yang lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa dengan ini. Lama-kelamaan akhirnya menjadi gaya hidup. Jadi ketergantungan dengan seperti itu. Saya perjelas. Jadi yang saya maksudkan tadi bahwa ada pemikiran, ada spekulasi, ada anggapan yang mengatakan bahwa seluruh media yang ada di seluruh dunia ini ada di bawah elit global ini. Maksudnya adalah media sengaja memberikan informasi untuk menakut-nakuti masyarakat dunia
seakan-akan virus corona ini sangat berbahaya, sehingga kemudian berbagai negara akan mengusulkan untuk lockdown. Nah, lockdown ini yang nantinya kemudian akan memperlemah ekonomi dunia. Nah, ketika ekonomi dunia menjadi lemah, maka mereka dari elit global muncul untuk menawarkan pinjaman, kemudian semakin besar hutang, tidak dapat dibayar lagi hutang tersebut, pada akhirnya menawarkan satu mata uang dunia. Nah, ini tambah seru nih. Ini kuat. Kalau nak pancing nak keluar. Tambah seru. Pertanyaannya, apakah nanti akan ada forum baru antara pemimpin bangsa-bangsa? Ada. Kalau memang mengarah ke sana ya, memang tujuannya itu. Seperti itu memang tujuannya. Makanya itu saya melihatnya begini. Semua mencari solusi, semua mencari vaksin, semua mencari obat. Tapi pada faktanya sampai hari ini belum ada yang berani berkata ini obatnya dan ini semua menyembuhkan, nggak ada. Ya kan? Tapi semua berlomba-lomba. Saya melihatnya bahwa nanti akan terjadi forum antara pemimpin bangsa yang akhirnya pemimpin bangsa-bangsa mereka kumpul, ayo dong, ada nggak sih yang bisa ini? Nah, sampai frustrasi angkat tangan. Kalau saya curiga vaksin itu udah ada, bahkan bukan cuma vaksin, obatnya udah ada, tapi ditahan. Karena sekarang belum pada frustrasi. Lihat PM Itali udah sempat frustasi, tapi berusaha lagi, ya kan? Bahkan Presiden Trump juga udah sempat. Bukti kefrustrasiannya dia adalah dengan dia marah ke WHO, itu saja patokan. Itu kan salah satu kecenderungannya karena itu. Apakah nanti begitu ngumpul, akhirnya semua angkat tangan, tampillah, oke, saya ada solusi, bang, setuju, belum, tapi belum diangkat jadi sampai akhirnya tereksekusi, semua sujud sama dia, semua angkat-angkat dia sudah aneh sudah. Nah, bagaimana tuh pendapatnya tuh? ya artinya kan itu adalah kemungkinan yang memang sah-sah saja kalau misalnya akan seperti itu. Tapi memang konsep yang selama ini berkembang adalah seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu apa yang dikatakan dijelaskan oleh Pastor Doni itu adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tetapi yang saya maksudkan adalah konsep atau pemikiran yang berkembang selama ini di media sosial adalah seperti itu. Jadi media sosial ini ditunggangi, dikendalikan oleh elit global ini untuk kemudian menyebarkan rasa takut, kepanikan kepada masyarakat, mengatakan bahwa virus corona ini sangat berbahaya, sangat mematikan, sehingga negara-negara akan melakukan lockdown. Ketika dilakukan lockdown, maka ini akan sangat berdampak buruk pada ekonomi negara yang melakukan lockdown ini. Nah, ketika ekonomi dunia ambruk, mereka akan menawarkan utang, pinjaman. Mereka akan menawarkan pinjaman. Nah, ketika pinjaman diberikan, semakin besar virus corona ini tidak berhenti, maka utang tidak bisa dibayar, tidak ada cara lain. Mereka menawarkan satu mata uang dunia. Nah, konsep yang selama ini berkembang seperti itu. Tetapi tidak berarti saya katakan bahwa pemikiran yang disampaikan oleh Pastor Doni itu tidak mungkin terjadi. Bisa saja itu terjadi. Kan memang akan mengarah ke sana. Kata Al-Bibel kan memang akan muncul seorang yang akan memimpin. Iya, Ada. itu. Artinya Pastor Doni, kita ceritanya mengarah ke satu tempat, satu tujuan, tapi Pastor Doni dengan pemikiran yang tadi bahwa vaksin itu sebetulnya sudah ada, obat itu sudah ada, hanya sengaja ditahan. Nanti ketika negara panik sudah tidak berdaya, lalu kemudian muncul entah itu tokoh atau komunitas atau kelompok tertentu menawarkan. Ketika diberikan vaksin dan obat ini pemikirannya Pastor Doni. Tetapi ujung-ujungnya sama. Akan ada muncul satu penguasa. Sementara saya menjabarkan dalam pengertian yang lain sesuai dengan konsep yang berkembang selama ini. Tapi tujuannya sama. Satu penguasa. Akan muncul satu penguasa yang akan diidolakan, yang akan disegani dan
bisa saja disembah karena menolong umat manusia. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Betul Pastor Doni seperti itu, kan? Dan akhirnya zaman baru lebih jelas ya. Sudah Jelas, pasti. betul. Sudah pasti. Oke, mungkin cukup untuk malam hari ini. Kayaknya nggak Kalau ada pertanyaan yang lain di komentar ada nggak? nggak ada komentar, cuma masukan-masukan dari evangelis Eki Kambe. Jangan bias. So lewat-lewat. Tetap new era ya, kita juga sebenarnya ini kesini kok new era lagi. Bye-bye. Pastor Doni, Nah, Pastor Doni. Tadi Pastor Kiki ngomong-ngomong tentang mata uang, satu mata uang. Oke, Pastor Kiki, saya mau ngomong, kayaknya satu mata uang itu sudah ada mulai sekarang, sudah jadi. Dan saya sudah menggunakan itu. Saudara saya di Inggris pakai mata uang dengan saya yang pakai di Indonesia. Sudah berlaku. Indonesia sudah pakai, Amerika sudah pakai. Sempat ditolak Pastor Kiki. Jadi Indonesia pakai, Inggris pakai, Indonesia pakai. Jangan, saya pun pakai. Pastor Doni pakai itu. Dan itu sudah satu mata uang. Sekedar apa ya? Dan sekarang mata uang itu menjadi patokan bagi mata uang lain, nilai. Nah, ini ada sesinya, kata Pastor Eki Kambe, jangan sampai mau bias. Jadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, tentunya bicara mata uang. Pastor Kiki mukanya udah mikir tuh apa ini mereka. Pastor Kiki so pakil itu mata uang tuh dia. Tapi tanpa disadari. Tikungannya agak menajam kan. Kita mau coba arahkan ke situ, tetap menajam ke situ. Pastor Kiki so pakai tuh mata uang itu. Yang udah pakai tanpa disadari orang so pakai. Dan ternyata itu satu mata uang. Sekarang kan orang lagi ada virtual talk show. Nanti ada virtual money. Thank you. Lanjut, Bes. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya, untuk saat ini, untuk malam hari ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan atau siapapun netizen yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan kami melalui siaran kami, yaitu Talk atau Virtual Talk. Kami hanya coba memberi acara saja untuk saudara yang tidak ada acara bisa melihat seperti ini, biar ini menjadi pemikiran-pemikiran, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan. Responnya kembali kepada Anda sendiri. Apakah ini akan membangun hidup saudara? Itu tergantung saudara. Apakah ini akan membingungkan saudara? Tergantung saudara dan saudara yang menikmati. Apakah ini akan membuat saudara justru lebih jauh dari Tuhan? Lebih hancur-hancuran? Kembali kepada saudara. Tapi kalau saudara membutuhkan konseling, saudara bisa lihat ada 5 orang yang di depan ini. Jadi mungkin ini menjadi masukan yang baik atau yang membingungkan. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Tapi satu hal yang pasti, kami mencoba untuk bisa memberi inputan yang baik, inputan yang membangun, masukan yang membangun bagi saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami berlima. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Walaupun tidak ada flyer, kami akan tetap hadir jam 7 malam. Tuhan Yesus. Dengan topik yang berbeda. Saya Doni. Saya Kiki. Apa le? Michael. Saya Lucky. Pastor Ehra sama Pastor God Luki. bless you all. God bless you all. Dan berkati kita semua. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ada satu lagu baru dari edisi worship, judulnya rada gak umum, judulnya Boom. Biarlah ledakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara semua. Kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang siap terima ledakan kuasa Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Rohmu bekerja.
Bila rohmu bekerja, siap Tuhan. Yang siap terima lawatan Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ada satu lagu baru dari edisi worship, judulnya Radangka Umum, judulnya Boom.